warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Assalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanalu bi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qala jalla jalaluh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram al-mukarramun Al-Habib Umar bin Salim Al-Haddad dari Pasuruan, yang senantiasa kita nanti fatwa dan nasihatnya. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhasinuddin dari Cilongo, yang insya Allah nanti juga akan memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua, pencerahan hati. Semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Hadratul Kiram Al-Mukarramun Kiai Haji Alwan Surya dari Bogor, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau juga nanti bisa menyampaikan mau'izatul hasanah, nasihat, pencerahan hati serta doa kebarokahan untuk kita semuanya. Wabil khusus yang saya hormati Hadratul Kiram Al-Mukarramun Romo Kiai Nur Hamid selaku pengasuh Majelis Taklim Al-Hidayah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Haji Suyoto dari Tangerang Elok. Semoga beliau dan keluarga besarnya juga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segenap para guru-guru kita semua yang hadir di tempat ini, semoga juga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kepada beliaunya Al-Ustadz Samsul Fajri dari Tangerang, yang insya Allah beliau nanti akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, semoga beliau juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jajaran aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, beserta staf dan jajarannya selaku punggawa kesatria negara, semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan dan amanah untuk mengemban tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan masyarakat yang religi madani dan islami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Majelis Taklim Al-Hidayah resmi dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن تبارك الذي جعل في السماء
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
ونفس وما سواها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh beliaunya Ustadz Samsul Fajri dari Tangerang. Semoga beliau yang membacanya dan kita semua yang khidmat dalam mendengarkannya dapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sampailah di acara inti khidmat Maulid yang insya Allah khidmat Maulid yang pertama akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Kiai Haji Awan Surya dari Bogor kepada beliaunya Al-Mukarram Kiai Haji Awan Surya. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan, tafadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min shaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lilaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua, Abah Kiai Haji Moh mata Allahu bituli hayatihi. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Nur Hamid, mudah-mudahan Allah memberikan selalu istiqomah kepada beliau. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para asatidah. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama cinta kepada baginda Rasul, dan mudah-mudahan Rasul cinta kepada kita, amin. Pada malam ini juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah sibuk, yang telah mereka memperjuangkan dengan dahsyat agar terselenggara perayaan hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disiarkan pada malam ini dengan sukses insyaallah. Tak lupa juga yang menjadi sabab musabab saya bisa silaturahmi ke tempat ini, yang mulia Bapak Haji Suyoto. Beliau lah yang menyebabkan saya bisa silaturahmi ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saya dulu lahir kecil, sudah 63 tahun ini. Mungkin kira-kira 55 tahun ikut maulidan, tapi alhamdulillah kita tidak pernah bosan mendengar cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan kita senang kepada beliau, karena beliau memang selama hidupnya senang kepada kita. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik nikmat dohiriyah maupun nikmat batiniyah. Dengan nikmat Allah ini kita bisa hadir di tempat ini. Dengan hidayah dan taufik Allah kita bisa duduk bersama di tempat ini. Tanpa mendapat hidayah dari Allah, tidak mungkin kita dapat menghadiri acara pada malam ini. Maka oleh sebab itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul, bersilaturahmi untuk sama-sama mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita harus cinta kepada Rasul? Kenapa kita harus memperingati yaitu Maulid Rasul? Saudara-saudara sekalian, dalam satu hikayat yang tidak pernah kita bosan mendengar cerita ini. Suatu hari ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa hari tidak keluar rumah, 1 hari 2 hari tidak keluar rumah, semua para sahabat di dalam masjid mereka mendambakan Rasul. Kenapa Rasul tidak keluar rumah? Setelah di hari yang keempat Rasulullah dipapa
kelihatan oleh para sahabat Rasulullah muncul di tempat biasa beliau mengimami sholat. Lalu Rasulullah mengajak Bilal radhiyallahu anhu, ya Bilal, didampingi juga oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, diajak ke depan, duduk dengan perlahan-lahan di mimbar baginda Rasul. Sudah rindu para sahabat ingin mendengar tausiah dari Rasulullah. Sudah kangen para sahabat ingin mendengar suara Rasul. Pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatku, mendekatlah, mendekatlah. Apa kata baginda Rasul? Pada kesempatan ini aku ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Kalian tahu bahwa innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Saudara-saudara sekalian, apakah risalah Islam ini telah aku sampaikan kepada kamu sekalian? Apakah risalah Allah ini yang dititipkan kepadaku telah aku sampaikan? Tolong dijawab sahabat-sahabatku. Bala ya Rasulullah, laqad ballagta ar-risalah. Engkau telah menyampaikan risalah kepada kami. Lalu Rasulullah bangkit, Allahumma ashhad. Ya Allah, mohon disaksikan semua para sahabat telah menyaksikan bahwa aku telah menyampaikan amanah darimu. Di saat itu Rasulullah memanggil para sahabat yang kedua. Halumu, halumu, ta'al, mendekat kepadaku, mendekat kepadaku. Karena aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyampaikan amanah. Sekarang amanah telah aku sampaikan. Mungkin tidak lama lagi aku akan menghadap kepada Ilahi Rabbi. Sebelum aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali selama sekian tahun kita berkumpul, ada makanan yang aku makan kurang halal, mohon dihalalkan. Ada minuman yang aku minum barangkali kurang halal, mohon dihalalkan. Rasul tidak mau berhadapan dengan Maha Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan di dalam perut yang haram, ada minuman di dalam perut yang haram, minta dihalalkan dulu kepada para sahabat. Tidak ya Rasulullah, semua makanan yang pernah kami berikan kepadamu itu sangat halal dan kami ridha. Minuman yang kami berikan kepadamu halal dan ridha ya Rasulullah. Kalau begitu, terima kasih, kata Rasulullah. Aku mau bertanya kepada kalian, apakah selama hidupku ada yang pernah aku dolimi? Apakah selama hidupku ada yang pernah aku hianati? Apakah selama hidupku aku punya hutang kepada kalian? Tolong di antara kalian, kalau punya hutang tagih sekarang ini akan aku bayar hutang itu. Diam semua sahabat, karena kelihatan Rasulullah jalan di papa, tidak ada yang berani. Tiba-tiba salah seorang sahabat bangun, ya Rasulullah, iya, dulu waktu terjadi perang Uhud, mungkin engkau tidak sengaja, badanku kena cambukan olehmu. Mungkin engkau mau mencambuk unta atau kuda, tapi cambukan itu kena aku. Kalau itu memang dianggap hutang, aku minta nuntut pada hari ini. Tapi kalau itu bukan hutang, aku rela ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Betul itu hutang,
dan aku akan bayar sekalang ini. Dulu ya Rasulullah, waktu aku kena pecut, pakai pecut waktu perang Uhud, apakah masih ada itu pecut? Ada. Bilal, ambil, minta diambilkan itu pecut kepada Siti Fatimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa om? Suruh ngambil pecut. Untuk apa? Untuk mecut Rasulullah. Siti Fatimah menghadap, lari, menangis. Tuhan, kalau memang engkau mau memecut ayahanda Rasulullah, cambuklah aku anak kesayangan Rasulullah. Dengan dicambuknya aku, sakitnya nyampe kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fatimah, ini urusan aku dengan dia. Tiba-tiba mencerit cucunya Hasan dan Husain. Om, tolong kakek kami jangan dicambuk om, kami cucunya Rasulullah. Kalau memang engkau mau mencambuk, cambuklah kami berdua om, tapi jangan engkau cambuk, kakek kami sedang sakit om. Kata Rasulullah, nah jangan, cucuku bawa ke sana, ini urusan aku dengan dia. Begitu pula para sahabat kaget, sahabat Abu Bakar pun bangun. Sawad, terlalu engkau, Rasulullah sedang sakit, engkau mau balas dendam mencambuknya? Kalau kau mau mencambuk Rasulullah, cambuklah aku ya Sawad. Aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Aku sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah dengan Rasulullah. Cambuklah aku. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, ini bukan urusanmu, ini adalah urusan aku dengan dia. Tiba-tiba Umar bin Khattab pun berdiri. Kurang ajar juga ini orang, kok tidak ada rasa sopan kepada Rasulullah. Aku dulu orang yang paling membenci Rasulullah sebelum aku masuk Islam. Tapi setelah aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, aku adalah orang yang paling cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mau mencambuk, cambuklah aku sampai mati, tapi jangan engkau mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ketika itu apa kata Rasulullah? Umar, diam, ini adalah urusan aku dengan dia. Tiba-tiba laksanakan kata Rasulullah, silahkan cambuk. Ya Rasulullah, ketika engkau mencambuk aku tidak pakai pakaian ya Rasulullah. Rasa-rasa kurang adil kalau engkau enggak buka baju. Akhirnya dibukalah baju yang mulia baginda Rasul. Ketika itu dipandang oleh Sawad, agak lama sedikit. Apa kata Rasulullah? Sawad, jangan lama-lama kau, cepat laksanakan, takut Tuhan murka kepadamu nanti. Begitu dapat perintah dari Rasulullah, dibuang cambuk, dipeluklah erat-erat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kulitku yang hina ini tidak mungkin bisa bersentuhan dengan kulitmu yang mulia kalau tidak dengan akal-akalan aku seperti ini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ditutup kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdiri Nabi, wahai sahabat-sahabatku, maukah aku tunjukkan kalian kepada salah seorang laki-laki ahli surga? Bala ya Rasulullah, kami ingin sekali siapa ahli surga. Inilah si Sawad ahli surga nanti. Maka rame-rame semuanya mencimui Sawad. Sawad bukan beliau benci kepada Rasulullah, bukan ingin balas dendam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia akan segera menghadap Tuhan, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia ingin kulitnya yang hina bersentuhan dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, sungguh telah ada pada diri Rasulullah adalah contoh teladan. Bagi kita belum tentu, bagi mereka belum tentu. Contoh teladan itu bagi siapa dijelaskan dalam lanjutan ayat itu ada 3. Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi contoh teladan yang pertama bagi orang yang ridho kepada Allah. Siapa yang ridho kepada Allah? Di antaranya orang yang cinta kepada Rasul. Orang yang cinta kepada Rasulullah siapa? Mudah-mudahan seperti kita semua, dan kita masuk dalam man ahabbani, ya, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, mengadakan seperti acara seperti ini, mudah-mudahan kita orang-orang yang cinta kepada beliau. Kemudian siapakah yang akan mendapat contoh teladan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang percaya kehidupan di akhirat nanti. Tidak semua orang yang mengaku Islam percaya bahwa ada kehidupan setelah di alam kubur, di alam dunia ini. Banyak yang tidak percaya. Mereka beranggapan setelah mati akan jadi tulang belulang, tidak ada kehidupan lagi. Tidak percaya dengan adanya pahala, tidak percaya dengan adanya siksaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah wa ma arsalnaka, tidaklah aku menutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Lihat kehidupan Nabi ketika di Madinah. Ada salah seorang ketika itu bersumpah, Bapak, Nabi Muhammad masih ada, masih hidup di Madinah. Seseorang jauh dari Masjid Quba, jauh di seberang sana, di dekat Uhud rumahnya, dia bersumpah. Apa kata seorang laki-laki? Malam-malam biasalah antara suami istri tidak selalu rukun, ada selisih, perbedaan pendapat. Apa kata suaminya? Saking kesalnya kepada istrinya, suaminya bersumpah, wallahi ma ujami'uki ala hin, demi Allah saya tidak akan gitu-gituan dengan kamu selama 1 hin. Sumpah kepada istri tidak mau tidur bersama, tidak mau hubungan suami istri selama 1 hin. Padahal nikahnya baru tadi siang. Tadi siang nikah, malamnya itu manggil istri. Kata si suami, Neng ayo masuk kamar, Aa lagi lampu merah. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, masuk kamar. Takut kena prit Pak polisi. Tunggu sampai lampu hijau. Suaminya pemarah tidak sabar. Suaminya sumpah, Bapak, wallahi ma ujami'uki alahin, tak kata orang Arab. Kata kitanya, demi Allah saya tidak akan kuda-kudaan dengan kamu. Sumpah. Setelah 1 minggu, lampu hijau. Si suami yang sumpah itu tidur di sofa
kamar depan di ruang tamu, si istri di kamar pengantin. Namanya di Madinah kalau sudah musim dingin, dinginnya kayak di dalam kulkas. Akhirnya si suami bergeser dari kamar depan ke dekat kamar dia, tidur di bawah. Masih dingin, geser lagi naik ke kasur. Neng, udah lampu hijau ya? Udah abang, udah lampu hijau sekarang. Udah tuh, kalau udah lampu hijau handphonenya dibuka. Enggak abang, Neng pernah mesantren dulu. Kalau seorang suami sudah bersumpah, maka tidak boleh melanggar sumpah itu. Sedangkan sumpah AA itu tidak jelas, sumpah emas itu tidak jelas. Wallahi ma ujami'u fi alahin. Satu hin itu berapa lama? Sehari, seminggu, sebulan, atau berapa? Berapa AA satu hin itu? 1 jam? Nggak tahu AA juga. Ngomong aja, 1 hin aja. Tanyakan atuh kepada Rasulullah, 1 hin itu berapa lamanya? Malu nanya kepada Rasulullah. Ya terserah, kalau AA butuh, Neng kasih dengan syarat 1 hin berapa hari. Ya Allah ya Rabbi, ini istri nggak bisa diajak damai. Yang pada akhirnya si laki-laki itu tidak datang kepada Rasulullah, datang kepada sahabatnya. Abu Bakar santrinya Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, pasti beliau tahu menanyakan tentang ini itu berapa jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pengantin datang nih. Iya. Ada apa? Ya Abu Bakrin, saya mau bertanya. Tadi malam saya hilaf mengucapkan sumpah kepada istri saya. Wallahi ma ujami'uki alahin. Saya tidak akan berkumpul dengan istri selama 1 hin. Ya Abu Bakrin, kalau 1 hin itu berapa hari wahai Abu Bakar? 1 hin. 1 hin itu seumur hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 hin seumur hidup, artinya dia tidak bisa kumpul dengan istri selama seumur hidup. Subhanallah. Mau membalas, mendebat, mau usul, mau protes, nggak punya ilmunya. Udah tuh, kalau 1 hin seumur hidupnya, saya pamit mau pulang. Duduk di atas batu. 1 hin seumur hidup. Kalau begitu qabil tu, ini tidak ada artinya. Subhanallah, mana cantik ini istri. Ini bibir, kenapa sumpah kayak begitu, dipukulin bibirnya. Coba-coba santri Rasulullah itu bukan hanya Abu Bakar. Saya mau bertanya kepada santri yang lain. Assalamualaikum, bertanya kepada sahabat Umar. Diceritakan seperti tadi, dijawab oleh sahabat Umar, Mang, 1 hin itu menurut ilmu yang aku dapat dari Rasulullah, 1 hin itu 40 tahun. 40 tahun. Abu Bakar gurunya Rasulullah, belajarnya di pesantren Masjid Raudhah. Umar juga sama, gurunya Rasulullah, belajarnya di pesantren di Masjid Raudhah. Kok pendapatnya beda-beda ya? Kiai Abu Bakar katanya seumur hidup, kata Kiai Umar mah 40 tahun. Coba saya tanya ke santri yang lain. Santri Rasulullah bukan Abu Bakar dan Umar, ada santrinya satu lagi yang bernama Utsman bin Affan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita seperti tadi singkatnya. Berapa 1 hin itu ya Utsman? Menurut ilmu yang saya pelajari dari Rasulullah, siang malam saya ngaji dengan Rasulullah, bahwa 1 hin itu adalah 1 tahun. Lah, lumayan 1 tahun. Ke Palembang dulu, pulang dari Palembang, istri baru umur 19.
Lah, lumayan ini. Tambah bingung, penasaran. Tidak pulang 1 tahun, coba ke rumah santri yang satu lagi, ada santri Rasulullah namanya Ali bin Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diceritakan seperti tadi, dijawab oleh Sayyidina Ali, mang satuhin itu sehari semalam. Alhamdulillah, ini sudah hari ke-9. Dipotong lampu merah 7 hari, dipotong cari-cari jawaban hin itu berapa hari, sekarang sudah hari ke-9. Pulang siang nanya si emang, tidak. Bingung, satu guru kok beda pendapat. Nah, kayak sekarang di sebelah sana ada yang pakai Allahumma sholli ala sayyidina, ada yang tidak pakai sayyidina. Di sebelah sana ada yang kunutan, ada yang tidak kunutan. Di sebelah sana ada yang 11, di sebelah sana ada yang 23. Beda-beda kan? Padahal satu guru, kok beda-beda pendapatnya. Akhirnya bingung si pengantin. Apa saya pulang ya? Terpaksa, malu ya malu dah, datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata si emang kepada Rasulullah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ada masalah. Masalah apa? Silahkan disampaikan. Saya bersumpah kepada istri saya, ya Rasulullah, wallahi ma ujami'uki ala hinin. Saya bingung, satu hin itu berapa hari, berapa bulan ya Rasulullah. Pertama saya mau datang kepada Rasulullah, tapi saya malu, saya datang kepada sahabat Abu Bakar. Terus dijawab, udah ya Rasulullah, inilah yang menjadikan saya bingung ya Rasulullah. Saya datang kepada sahabat Abu Bakar, katanya satu hin itu seumur hidup. Saya tanya kepada sahabat Umar 40 tahun. Saya tanya kepada Utsman, katanya 1 tahun. Saya tanya kepada Sayyidina Ali, katanya sehari semalam. Ya Rasulullah, bingung saya yang mana yang benar. Oh gitu jawabannya. Betul. Tunggu duduk di situ mang. Nanti saya WA dulu Umarnya. Dikumpulkan bapak dan ibu hadirin wal hadirat, dikumpulkan sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, duduk bersama di dekatnya oleh Rasulullah. Ya Abu Bakar, ya betul si emang ini datang tadi, betul. Lalu apa? Saya jawab, satu hin itu seumur hidup ya Rasulullah. Kau jangan sembarangan ngasih fatwa kepada seseorang, apa ada dalilnya? Ada ya Rasulullah di dalam Al-Quran. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Hin di situ masa umur hidup ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sodakta, benar engkau wahai Abu Bakar. Loncat-loncat Abu Bakar dibenarkan? Tidak. Diam. Umar bin Khattab cemas? Tidak. Abu Bakar tidak menyalahkan Umar, Umar tidak menyalahkan Ali, masing-masing punya pegangan. Umar, ya benar emang ini tadi datang ke kamu? Betul ya Rasulullah. Bertanya tentang hin? Benar ya Rasulullah. Apa engkau berikan fatwa kepada dia? Aku menyatakan satu hin itu adalah 40 tahun. Ada dalilnya, ada di dalam surat Yasin. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Engkau diutus menjadi rasul itu di usia 40 tahun ya Rasulullah. Hin di situ adalah 40 tahun. Sodakta ya Umar. Abu Bakar dibenarkan, Umar dibenarkan. Utsman, ya. Kau memberikan jauh terlalu jauh. Dari seumur hidup ke 40 tahun, engkau 1 tahun. Ada dalilnya banyak di dalam Al-Quran ya Rasulullah.
Di antaranya ada tu'ti ukulaha kullahin, panen itu setahun sekali ya Rasulullah. Hin di situ adalah 1 tahun. Sodakta ya Utsman, dibenarkan tidak? Giliran yang terakhir yaitu Ali, suka bikin kaget Sayyidina Ali. Siapa yang mau nikahin anak saya, kata Rasulullah, silahkan. Yang paling dulu hatam Al-Quran dialah yang akan jadi mantu saya. Semua sayembara baca Al-Quran, udah sampai Yasin wal Quranil Hakim, ada yang sudah sampai Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, udah sampai surat Waqiah. Baru Ali wudu ikut. Yang lain sudah amma yatasaalun, Ali baru duduk baca kulhu 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dibaca, kata Rasulullah, sudah semua berhenti. Pemenangnya adalah Ali. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Menang Sayyidina Ali. Yang lain mengatakan 1 hin itu seumur hidup, 40 tahun, 1 tahun. Paling enggak-enggaknya kok Ali cuman menyempatkan 1 hari 1 malam. Memang ada dalilnya. Kau memberikan fatwa 1 hin itu sehari semalam, ya Rasulullah. Jelas ada, wahai Rasulullah. Engkau mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha, aku ini kotanya ilmu sedangkan pintunya adalah Ali. Tentu ada ya Rasulullah. Dalilnya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Salat 5 waktu itu sehari semalam ya Rasulullah. Maka hin di situ adalah sehari semalam. Lalu Rasulullah berdiri, ashabi ashabi kan nujum, sahabatku bagaikan bintang, terang dirinya dan bisa menerangi orang lain. Lalu si pengantin bertanya, ya Rasulullah, kok engkau malah muji-muji sahabat? Saya nih yang bertanya, yang benar yang mana? Apa kata Rasulullah? Semuanya benar. Silahkan engkau mau mengikuti Umar bin Khattab, tunggu 40 tahun. Mau mengikuti Ali sehari semalam, silahkan langsung pulang. Pamit ya Rasulullah, saya ikut Ali bin Abi Thalib saja. Assalamualaikum, ketemu dengan istrinya. Subhanallah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Benar-benar Rasulullah pemimpin yang sangat bijak, tidak menyalahkan siapa-siapa. Beda, mohon maaf sekali lagi, beda dengan orang yang tidak melihat. Mungkin sering ini disampaikan, ada orang yang tidak melihat. 3 orang buta pergi ke kebun binatang, ketiga-tiganya mereka datang ke tempat gajah. Begitu orang buta yang pertama pegang perut gajah, gajah kayak bedug pulang dari Ragunan. Orang buta yang kedua pegang kakinya, gajah kayak pohon pinang. Orang buta yang ketiga pegang kupingnya, gajah kayak kipas. Begitu pulang dari Ragunan, masing-masing memberikan fatwa. Pokoknya gajah itu kayak bedug, yang menyatakan gajah tidak kayak bedug itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang benar gajah, ikut saya, tidak ikut saya tidak benar. Mau menang sendiri. Kalau dia berbicara di hadapan orang buta, salut orang buta yang belum tahu gajah. Tapi kalau dia bilang kepada orang yang melek, ditertawakan oleh orang yang melek.
Lalu yang kedua demikian menyatakan gajah seperti pohon pinang. Yang ketiga menyatakan gajah seperti kipas. Itu taunya baru satu faktor dari gajah. Banyak sekarang ini orang buta seperti itu. Baru tahu ilmu dari YouTube, sudah ceramah, para kiai, para ulama disalahkan. Sampai-sampai ya luar biasa, baru tahu dari YouTube ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, ini haram. Semua. Maka di tempat ini subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan tradisi seperti ini kita jaga, mudah-mudahan Allah pelihara. Tradisi seperti maulidan seperti ini, masya Allah. Barangkali ada tadi bakaran-bakaran, orang yang nggak tahu dikira bakaran-bakaran itu menghadirkan nyuguh. Tidak, itu menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya masih kangen, masih ingin banyak. Insya Allah guru kita nanti akan memberikan tausiah kepada kita. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada kekeliruan dari kekeliruan saya sendiri. Al insanu mahalul khoto'i wan nisan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian tadi khidmat maulid yang disampaikan oleh beliaunya Kiai Haji Alwan Surya dari Bogor. Dan Mau'izatul Hasanah yang kedua yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Abah Muhasinuddin dari Cilongok. Akan tetapi sebelum beliau menyampaikan khidmat maulid yang kedua, ini dari panitia pembangunan Majelis Taklim NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Wa ashkuruhu syukran jazilan wa qad ta'adzana biziyadati liman syakar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الأكبر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن أتبعه إلى يوم المحشر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الآية. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ومن استطاع أن يطيل غره فليفعل. Al-Hadis.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, yang telah memberkati kita dengan beberapa nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam moga tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada pengikutnya sampai yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus ka guru kita, kesepuhan kita yang telah memberikan tausiah, Al-Mukarram Abah Kiai Alwan Surya yang dari Bogor. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, dikuatkan dalam mengemban amanah tabligul Islamiyah, diberkahkan ilmunya, juga diberkahkan kehidupannya. Walaupun beliau sudah kelihatan tua, yamshi umruhu ila 70 walakin ruhuhu sabitun fi 20. Usia boleh berjalan menuju 70 tahun tapi jiwanya jiwa 20 tahun. Ajib. Juga kepada kiai kita, pengasuh Majelis Taklim Al-Hidayah, Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Hamid. Iya, benar ya? Yang beliau masih muda, kalau beliau masih muda kelihatannya, masih gagah kelihatannya. Tapi wallahu a'lam, karena kita bisa melihat kegagahan orang bukan di jalan. Kalau di jalan orang kelihatan gagah, bawa mobil, bawa motor, bisa jumping, standing, segala macam, mantap kan? Bisa nyupir, sampai nyupir tronton. Itu belum tentu gagah kalau di rumah dia tetap disupirin. Mudah-mudahan Al-Ustadz tidak disupirin di rumahnya ya. Juga kepada qori kita yang telah melantunkan tilawatul Quran yang begitu indah dan merdu. Mudah-mudahan bacaannya menjadi syafaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula kepada panitia PHBI, siapa ya namanya? Marjo, ada enggak? Oh ada. Waduh, enggak kelihatan. Kayaknya lagi di kamar ngitung-ngitung amplop nih. Biasanya kalau ketua panitia PHBI lagi sibuk ngitungin amplop. Iyalah. Iya, amplop buat yang baca maulidan biasanya cepet. Iya kan? Itu pun kalau yang suaranya agak sedikit pales ya dikurangin 25.000 lah. Untuk qori ya sedanglah 135. Kalau untuk kiai biasanya, kalau kiai seperti Abah yang dari Bogor kan jauh, sedangnya ya di atas 5 kali ya. Tapi buat MC masih dimusyawarahkan. Kalau ada lebihnya MC kebagian. Bapak-bapak, juga kepada teman-teman hadroh yang kelihatan pada malam ini begitu cakep-cakep. Mudah-mudahan memang begitu kelihatan surur, bergembira menyambut acara di mana bulan Maulid ini adalah semuanya merayakan, menggembirakan, menyambut hari atau bulan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai alhamdulillah kita juga bisa melihat yang pada duduk-duduk tegap, yang saya kira itu tentara, ternyata bukan. Bapak Banser yang saya hormati,
aparatur pemerintah, RT-nya, RW-nya mungkin insya Allah hadir. Kalau lurah wallahu alam bisawab. Tapi nggak ada masalah karena memang kalau musim Maulid ini suka banyak acara di mana-mana. Luar biasa. Bagaikan apa namanya kalau di Indonesia idza hal alaina syahrul rabiul awal. Haffat alaina dzikrayatu maulidi dzikrayatu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam bil masajid wal musallayat wal ribat wal majalis wal kantoriyat ya wad dukanat was sampaliyat. Luar biasa di Indonesia, di mana datang bulan Maulid terdengar bergemuruh di mana-mana menceritakan tentang junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu di masjid, entah itu di musola-musola, di rumah-rumah, di majelis ta'lim, bahkan di perkantoran. Wad dukanat, apa dukanat itu? Duka ting, duka itu warung atau duka itu warung atau disebutnya mall di mall rame walaupun banyak yang membid'ahkan cuek nama kita tetap merayakan Maulidan dengan memuji-muji junjungan kita, baik itu pakai hadroh atau tidak, dengan mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Luar biasa, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, luar biasa. Kalau di wajah ibu-ibu terlihat sekali luar biasa. Al-wujuhu maroya, terus apa? Turika asrarul baraya, wajahnya terlihat berseri-seri. Kalau kita lihat wajah ibu-ibu, lihat tuh luar biasa, nggak ada yang sama. Benar ya Pak? Wajahnya berseri-seri, tidak ada yang sama. Saking bergembira. Kenapa? Karena suami-suaminya itu pada ikut maulidan, ibu-ibunya juga ikut maulidan. Tidak ada lain, ibu-ibu ikut maulidan karena ingin ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, terutama ibu-ibunya juga mudah-mudahan masuk surga. Enggak tanggung-tanggung masuk surganya sama sendal-sendalnya kayak Ki Bilal. Gampang kalau ibu-ibu pengen masuk surga, gampang itu. Bener gampang kan? Gampang kalau ibu-ibu pengen masuk surga, gampang. Sayangilah suami, jangan kau sakiti. Sayangi suami, jangan kawin lagi. Ibu-ibu makasih, senang, masya Allah, tabarakallah, ajib ibu-ibu ya, luar biasa. Kita semuanya tidak ada lain di sini mengadakan maulidan adalah ingin mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita pengen masuk surga. Bodoh amat sholatnya jelek juga, bodoh amat puasanya, bodoh amat. Pokoknya mah kita mah punya Nabi yang sangat mulia, pengen masuk surga bareng. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Yakin kita masuk surga? Coba kalau zaman dulu sebelum Rasul diutus, setelah Nabi Isa wafat atau diangkat ke langit, zaman sebelum Rasul diangkat itu namanya zaman patrah atau zaman tidak ada Rasul.
Maka kalau kita melihat ke zaman itu semuanya adalah bagaimana gua aja. Yang penting saya senang, seenake ndase dewe. Mau judi oke. Jadi zaman jahiliyah mah begitu. Zaman jahiliyah, zaman patrah mah begitu. Judi bodo amat. Bawa cewek bukan istrinya juga bodo amat. Yang penting aku suka, yang penting aku dapet. Pakaian juga semaunya. Perempuan zaman jahiliyah dulu emang bagaimana? Puser, kelihatan puser. Cuman pakai daleman doang, segitiga. Masya Allah tabarakallah. Sedangkan orang Timur Tengah beda sama orang sini, beda. Kalau namanya nari itu muter-muter begitu tuh. Katanya dulu katanya begitu, luar biasa, masya Allah. Makanya perempuan terhinakan. Kenapa? Karena wah ini cantik, punya siapa nih? Bahkan nggak begitu, wah ini cantik, itu ada yang punya. Gua nggak nanya yang punyanya, yang penting dia cantik, sini ikut. Siapa yang kuat, siapa yang dapat. Itulah zaman jahiliyah, luar biasa. Minuman nggak kayak orang di Indonesia. Minuman orang Arab kalau belum jungkir balik belum berhenti. Yang namanya kurma, arak dari peresan kurma itu lebih melebihi daripada sake katanya. Kurma diperas, udah diperas, difermentasi, dimasukin ke tong, dimasukin ke dalam pasir di Jazirah Arab, maka menguap. Wah, kalau udah sekian lama dibuka, waduh giting. Diminum giting. Wah, ini siang apa malam ya? Kata gua mah ini malam, ini terang juga, terang bulan. Cak temennya, siang lu mah goblok, ini mah siang, malam namanya mabok. Wah kita tanya aja, bang maaf ya, ada apa? Ini siang apa malam? Goblok lu nanya, gua anak baru nggak tahu. Oh sama, mabok semua. Itu kelakuan orang jahiliyah. Datanglah Rasulullah dengan membawa syariat akhlakul karimah, kita jadi manusia tertata rapi. Enak kan? Enak, masya Allah. Kita punya istri di rumah, kita berangkat kerja tenang. Kenapa? Karena tertata dengan akhlak sebagai akhlak manusia. Mau punya istri cantik kek, mau punya istri setengah cantik, pokoknya tenang aja. Bener gak? Iya. Istri juga sama, punya suami ganteng banyak duitnya, tenang karena dia sudah punya akhlakul karimah. Maka tanamkanlah akhlakul karimah biar kita tenang hidup di dunia. Tuh makanya tiap bulan Maulid kita terus mengadakan acara supaya kita terus mengenal bagaimana akhlak Rasul yang diperagakan. Intinya supaya kita tenang hidup di dunia. Karena kalau kita ceritakan bahwa tenangnya hidup di surga itu masih lama, Pak. Surga itu masih lama, masih ngelewatin alam barzah, kuburan. Di alam barzah masih lama, menuju alam mahsyar, kelamaan. Udah di mahsyar mau nyebrang Shiratal Mustaqim, lama amat nyeritain surga. Di dunia juga sudah akan bisa merasakan kenikmatan surga kalau kita memakai akhlak Rasulullah. Coba enak kan? Sampai ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya nanya, masya Allah, bagaimana ngojek dapat duit? Alhamdulillah bu. Oh ya syukurlah, syukur kata istrinya. Ini dapat 350.000. Oh alhamdulillah, supaya kamu kuat ya 3 bulan ya 350.000. Kata istrinya, insya Allah Kakang Prabu, saya akan buat cukup sampai 3 bulan. Begitu kita mau makan, dibuka sudah matang sayurnya. Alhamdulillah. Saya masak sayur bening aja biar awet. Begitu dibuka betul-betul bening tanpa ada sayurnya. Insya Allah kuat, enak. Pakai akhlak Rasulullah enak, masya Allah.
enggak kaya, enggak menceritakan kaya Rasul. Kalau diceritakan tentang sifat rumahnya Rasul, mau masuk juga mendek, berarti pendek ininya pintunya. Rasul kalau tidur enggak di alga, tapi kalau Rasul tidur bekas tikernya, cak bahasa Sunda mah nyata di dia ngajeplak, ya jeplak kan, iya, tapi berarti nggak kaya. Tapi Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena memang dengan akhlakul karimah. Nah, itu enak kan, masya Allah, indah luar biasa. Makanya kalau kita mau mencontoh Rasul, semuanya bisa. Rasul bisa dicontoh yang benar. Iya, misalkan kita, saya pengusaha, Rasul juga pernah jadi pengusaha. Kita jadi penggembala, Rasul juga penggembala. Saya mah politikus, Rasul juga politikus. Lu, wah, kata Ustadz Nur Hamid, saya mah mau balik tukang ngajar, Rasul juga mau balik. Ya Kiai, saya mah kepala rumah tangga, Rasul juga kepala rumah tangga. Yo, tuladan luar biasa Rasul. Ya Kiai, saya mah poligami, Rasul juga poligami. Artinya ada tuladannya gitu, bagaimana caranya berpoligami itu. Jangan begini asal poligami aja seenaknya. Lihat akhlaknya dulu. Kalau sudah bisa mengikuti akhlak Rasul, silakan berpoligami. Makanya Kiai Abah kita, Kiai Alwan, nggak berani poligami karena merasa belum siap mengikuti akhlak Rasul. Betul Kiai? Atau memang takut sama yang di rumah? Iya, masya Allah. Kata Kiai, nggak takut sama sekali. Rumah kita yang bikinkan, nafkah kita yang kasih. Kok enggak? Bukan takut, tapi takutnya bukan kepada istri, takut tidak bisa menjaganya. Apalagi di era modern seperti sekarang ini. Masya Allah, kalau dulu bisa kita tolong satpamin istri saya, bisa, tapi sekarang di era digital sulit. Semuanya pakai HP, alat komunikasi. Harus tahu dulu itu alat komunikasi itu apa. Alat komunikasi itu alat untuk berbicara kita dengan yang lain. Itu alat komunikasi. Intinya alat komunikasi itu alat untuk kita berbicara dengan yang lain. Adapun di dalamnya ada aplikasi seperti WA atau yang lain-lain, itu mah hanya tambahan saja. Makanya harus tahu al-alatul atau al-HP atau al-alatul komunikasi furu'un. Alat komunikasi itu furu'un, beberapa cabang. Minha diantaranya al-linu, ada lin. Wa minha al-whatsappu, diantaranya juga ada WhatsApp. Wa minha al-facebooku. Wa minha tiktoku. Wa minha apa lagi? Hah? YouTube dan macam-macam. Kullun yahtaju ilal quwwati. Betul. Kullun yahtaju ilal quwwati, semuanya butuh kuota. Tanpa pakai kuota nggak bisa. Wah Kiai, nggak pakai kuota juga bisa. Pakai apa? Wifi. Kalau nggak ada wifi bisa juga. Pakai apa? Pakai waimin. Kalau nggak waimin, ya waona. Ada. Masya Allah. Hati-hati dengan alat komunikasi. Makanya semakin takut untuk saat ini, semakin takut. Alat komunikasi itu sebenarnya nih, HP itu HP. Kalau kita lihat di situ banyak aplikasinya. Ada WA, ada juga kalkulator, ada juga buat main game, ada. Tapi kan itu mah cuma tambahan. Intinya adalah untuk alat komunikasi telepon. Andai kata kita sedang muka WA, ada yang telepon, hilang nggak WA-nya? Hilang. Yang timbul adalah suara panggil. Betul. Kalau kita sedang main game, ada yang telepon, hilang gamenya? Hilang. Langsung ada tandanya, ada manggil kan gitu. Nah itu namanya HP error apa HP bener? Bener kan?
HP bener. Nah itu namanya HP bener, bukan error. Tapi kalau kita lagi main game, ada orang telepon nggak masuk, kata orang, lo main game aja, buat telepon, kenapa nggak diangkat? Boh, goblok lu, nggak ada yang masuk. Lihat tuh panggilan gua berapa kali lu. Oh ternyata HP-nya sudah kalau udah error gimana tuh? Buang, injek, atau didandanin. Kalau udah didandanin masih bisa, tetap itu HP udah murahan. Namanya HP error murah. Makanya kita juga jadi manusia. Apa sih manusia? Manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta oleh Allah itu untuk ibadah kepada Allah. Allah telepon tiap sehari semalam 5 waktu, 5 kali pada saat azan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti telepon, woi. Nah, kalau orang itu langsung wudu, bawa baju sakain, kalau di kita mah kain nih, masuk masjid, namanya itu benar. Tapi kalau ditelepon adzan zuhur enggak masuk, asar enggak masuk, maghrib juga enggak tahu maghrib, namanya udah Kalau udah error bawa kemana tuh? Buang. Hati-hati kita. HP error juga murah, apalagi orang. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah gitu. Terus kita banyakin juga ingat kepada Rasulullah, bahwa Rasul itu sangat sayang kepada kita, sangat sayang, luar biasa sayangnya Rasulullah kepada kita. Saat Rasul mau wafat, didatangkan malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Allah memberikan salam kepadamu, engkau sudah selesai untuk menjalankan risalah. Allah menghaturkan salam, kalau engkau berkenan, engkau akan dijemput kembali ke haribaan. Kata Rasul, wahai Jibril, kehormatan apa yang diberikan kepada saya? Maka malaikat Jibril lapor kepada Allah, ya Allah, kehormatan apa kepada Rasul, katanya kalau sudah mau dijemput. Bilangin Jibril, pertama yang masuk ke dalam surga sebelum orang lain, menikmati surga. Lapor Rasul, engkau akan dibawa ke surga, masuk ke dalam surga paling pertama orang-orang yang belum masuk, kamu sudah di surga. Bukan itu Jibril, aku tidak memikirkan diriku sendiri, yang aku pikirkan apa kehormatanku terhadap umatku. Aku ingat umatku, apalagi orang bumi asri, apalagi orang bumi asri. Khawatir kenapa? Khawatir gak ikut ke surga. Lalu aku menginginkan masuk surga semuanya. Maka kata Allah, bilangin Jibril, umatmu yang taubat 1 tahun sebelum wafat itu akan diampuni dan masuk surga. 1 tahun sebelum mati bertobat, dia akan masuk surga. Kata Rasul, Jibril bilangin, kelamaan. Wow, 1 tahun itu lama. Lama kan? Lama tadi kan sama tuh tadi. Kelamaan. Lapor lagi, kelamaan Gusti. Bilangin 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan kan juga lama Jibril. Bilang lagi. Balik lagi malaikat Jibril. Lapor Gusti, kelamaan katanya 1 bulan. Balik lagi. 1 hari. 1 hari ini 1 hari dulu. Udah kali aman kali, bolak-balik aja. Kalau tadi Sayyidina Ali 1 hari, oke udah selesai. Kata Rasul, tidak. 1 hari itu lama 1 hari itu. Aduh bingung kan. Balik lagi 1 jam sebelum wafat dia bertobat, diampuni. Lapor, wah 1 jam udah oke kali ini ketemu malaikat Jibril. Begitu lapor ke Kangjeng Rasul, kelamaan 1 jam juga Jibril. Lama 1 jam itu lama. Waduh,
Bilangin lama gitu ke Gusti Allah. Bilang lagi ke Gusti Allah, lama katanya 1 jam juga. Itu jangan bicara lama dan enggak itu. Kalau pengantin baru di kamar 1 jam sebentar. Tapi kalau kita nungguin pacar lama, bener nggak? Masya Allah. Akhirnya kata Allah, ya bilangin sama Rasulku, umatmu sebelum ruhnya ditenggorokan bertobat diterima. Wah ini baru cakap alhamdulillah, karena kasihan sama umatnya. 1 jam sebelum 1 jam sebelum rohnya ditenggorokan masih diterima tobatnya, alhamdulillah. Coba kalau umat zaman dulu, umatnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun waktu tenggelam, begitu ngelihat dia ada kematian, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku iman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Bagaimana? Cekek, nggak ada, enak aja loh, udah tinggal mati, ya bener, tinggal mati tobat, dicekek sama malaikat Jibril, enak aja loh. Ya tuh itu. Tapi umat kanjeng Nabi mah enggak, alhamdulillah. Luar biasa kan? Luar biasa itu di dunia bau perjuangannya, apalagi nanti di akhirat. Di akhiratnya nanti, masya Allah, masya Allah. Begitu kejadian di akhirat, mati semuanya. Malaikat Jibril juga wafat, mati semuanya. Itu sehingga beberapa malaikat aja di dalam hadis diceritakan, kita nggak usah nyeritain itu dah. Akhirnya malaikat Jibril dihidupkan, hidup. Malaikat Jibril, Mikail hidup, udah semuanya. Panggil, hai malaikat, kumpul. Ada, ya siap Rob, 86. Wah. Bentuk panitia. Panitia apa nih? Rajaban apa muludan? Bulan apa ini? Bentuk panitia kiamat. Siapkan yang bagian di surga, siapkan surga steril, takut AC-nya kurang matching. Bagian neraka, siapkan bagian neraka, takut kurang panas. Waduh, siap. Dibentuklah malaikat Ridwan sebagai pemimpin yang bagian surga, malaikat Malik bagian neraka. Jibril, Mikail, sini, siap. Ambil buruk di surga, turun, siap. Kemana turunnya? Cari makam kekasihku Muhammad, siap. Wasi 86, siap. Berangkat naik buruk. Di mana ya makamnya ya? Rata semua ini, rata. Google Map dong, Google Map. Google Map. Nggak ada sinyal. Nggak ada, bingung, rata semua Google Map, nggak ada kuotanya. Akhirnya malaikat Jibril sama malaikat Mikail sujud, Allahu Akbar, sujud. Ada apa nggak sujud Jibril? Ya Allah, tunjukkan makam kekasihmu, karena ini rata semua, kami nggak mengenali lagi. Di mana ada cahaya itu adalah makam kekasihku. Begitu sinar, wah benar, datang. Bangunkan, bangun Rasulullah, gigisik cek bahasa Sunda. Hari apa ini Jibril? Ini ada ma wa'adar rahman wa qala sawaba. Inilah hari kiamat. Kiamat ya? Iya. Lalu di mana umatku? Jangan mikir umat dulu dah, rata tuh semuanya. Orang ini orang bumi asri, ya apalagi orang bumi asri, pikirin amat. Lalu kita ke surga aja dulu dah, istirahat capek. Ayo, disuruh Allah, disuruh berangkat ke surga. Berangkat dulu ke surga, set naik buruk, nyampe surga gini. Masya Allah. Rasul seperti kelihatan bingung. Kata Allah, ya Muhammad Habib, wahai Muhammad kekasihku, engkau kelihatan bingung, apakah kurang fasilitas? Enggak ya Rob, enggak kurang fasilitas. Bu, insentif cukup. Uang apa lagi? Uang cukup semuanya. Lalu kenapa kamu kelihatan murung? Apa enggak betah? Betah Gusti. Apa yang membuat kamu murung? Aku mengingat umatku.
Aku nggak betah di surga sebelum aku jumpa umatku. Ya Rob, minta izin aku untuk kembali ke sana untuk mencari umatku. Waduh, sepanjang belum diizinkan aku tidak akan gairah tinggal di surga. Maka Allah izinkan, silakan cari. Masya Allah, Rasul yang begitu agung sudah di kursi yang empuk, di tempat yang enak, mau keluar ke mahsyar untuk nyari umatnya. Ada enggak pemimpin kita yang udah duduk di kursi nyariin? Ada enggak yang pernah kita dukung udah duduk balik lagi nyariin pendukungnya? Ada enggak? Ada Pak Haji Nyoto. Pak Haji Nyoto nyariin mana ya? Masya Allah, itulah luar biasa agungnya. Agung, sangat luar biasa. Lalu umat Nabi Muhammad setelah dibangunkan di dalam kubur, berangkat menuju mahsyar. Jauh, bukan dekat. Emang dekat, jauh di mana? Jauh aja lah pokoknya mah, karena buminya juga baru gitu. Buminya baru lagi, langit sudah bukan langit sekarang, bumi bukan bumi yang sekarang, nanti dibangunkan lagi, dijadikan lagi bumi yang baru. Masya Allah. Berangkat matahari hanya 1 jengkal, bukan matahari yang ini, matahari yang sangat luar biasa panas bagi orang-orang yang tidak punya pelindung. Tapi bagi orang yang punya pelindung, matahari itu tidak terasa panas, sampai diceritakan keringat sampai ada yang sakangkeong. Tahu kengkeong? Lutut. Ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada yang seleher, ada yang liput. Nah, tergantunglah. Bayangkan alam mahsyar. Aus, sangat luar biasa aus. Pengen minum jelas, wah cari aqua, nggak ada yang jual aqua, nggak ada. Lalu bagaimana? Kasih sayangnya Rasul terhadap umatnya. Masya Allah, Masya Allah. Di dalam berjanji apa? Haudhuka safil mubarron wirduna yauman nusyuri. Allah, Nabi kita mempunyai haud. Haud itu telaga. Haud itu telaga. Telaga itu air yang kumpulan air lah, kumpulan air. Haud namanya. Punya haud disebut haudun Nabi. Sofi, bersih. Ini kayak ini bening, tapi belum apa-apanya. Kalau pakai alat lagi masih terlihat belum bening ini. Betul kan? Sofil mubarron, luar biasa, adem, diminumnya adem. Ini adem, kurang adem, anget ini mah. Adem, lagi aus, minum adem, cakep nggak? Cakep, luar biasa. Siapa yang datang ke sono? Umat Kangjeng Nabi. Wirduna yauman nusuri, kita akan datang nanti di yaumil kiamat, datang ke haud Nabi. Wow. Siapa kau? Umat Nabi Muhammad. Coba lihat. Oh iya benar KTP-nya umat Nabi Muhammad. Silakan. Waduh, Masya Allah, minum. Setiap gayungnya sudah ada nama-namanya. Nah ini yang penting, kita mengukir nama kita di gayung itu. Tahu gayung? Tahu. Gayung. Kalau gayung kurang pantas ya. Apa namanya tuh kalau itu yang mangga? Gelas, ya mangkok mal gede buat kobokan. Di gelasnya sudah ada namanya. Di sininya namanya Ustadz Nur. Namanya lagi Pak Haji Sunyoto. Terus kata stafnya, nama saya ada nggak? Kamu kan cuma ikut doang. Apalagi nama kiai mah udah pasti ada lah, udah pasti. Bahkan, woi, siapa yang nggak tahu? Nih sini jalannya sini. Ini haud Nabi, Masya Allah. Nah ini kita merayakan Maulidan itu supaya kita tahu jalan kepada haud Nabi. Takutnya kita jadi umatnya tapi nggak tahu jalan. Kenapa kamu putar-putar aja? Saya mau ke haud. No, ke sono jalannya. Tadi udah ke sono tapi nggak ketahuan di jalannya. Emang kamu nggak pernah muludan? Enggak, atau kamu sih salah. Gara-garanya, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, minum yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk dikumpulkan nanti. Semuanya juga Masya Allah akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itulah yang paling sangat genting dan menakutkan.
di mana umat semuanya berlari-larian menuju Abal Bashar. Siapa Abal Bashar? Kangjeng Nabi Adam. Ya Adam, Abal Bashar, ya Abal Bashar Adam. Isfa'na. Ya Abal Bashar, wahai bapak manusia, tolonglah kami ini. Kami akan minta diadili. Bagaimana, apakah kami masuk surga atau neraka? Kata Nabi Adam, cucu-cucuku, boro-boro aku mau nolongin kamu. Aku juga dulu pernah punya kesalahan sama mamah kamu. Emang iya, dulu waktu di surga sama mamah kamu lagi andai-andainya gitu. Kata Allah, wahai Adam dan istrimu, kamu silahkan memakan apa saja sesuka kamu, tapi jangan kau dekati pohon itu. Suka disebut pohon khuldi. Jangan kau dekati pohon khuldi, apalagi memakannya. Karena iblis terus menggoda. Pada saat itu iblis masih bisa masuk. Itu akhirnya tergoda juga. Kata istrinya, yang katanya kalau kita makan buah itu kita bakal abadi. Kalau nggak makan, maka justru kita akan diusir. Kata siapa? Tuh kata itu tuh. Jangan, itu mah katanya nggak boleh dengerin. Lah nggak boleh begitu dong, ayang gitu. Ya dong beb, ya dah. Oh ayang beb kan? Ya beb, yuk beb. Akhirnya dimakanlah, dipetiklah Nabi Adam, dimakan sama Kangjeng Nabi Adam sampai tenggorokan kecengklok. Tahu kecengklok? Nah, kecengklok klok, nggak bisa ke bawah. Akhirnya ngejendol. Ada ngejendol? Nah, laki-laki ngejendol di sini nih, tenggorokannya ada kan? Nah, nanti ibu-ibu kalau penasaran di rumah lihat bapaknya lagi tidur, coba lihat, ngapain? Mau lihat nih Bu Al-Khuldi. Oh iya bener ada nih laki-laki. Kalau perempuan mah karena apa tenggorokannya licin, alhamdulillah enggak nyangkut di tenggorokan, lewat, cuman mandek di dada, alhamdulillah. Coba kalau pada saat itu enggak mandek di dada, mandeknya di bawah perut, atau susunya akan di bawah perut kayak kambing. Mandeknya di dada, coba kalau lewat ke perut atau kayak kambing, mau ngenetain anak, ya lu kebingungan. Bisa kita bayangin kan? Masya Allah, di dada, mantap. Dan alhamdulillahnya buah khuldinya belah dua plak, belah dua, sebelah sini. Coba kalau enggak belah satu kayak tumor. Serem kan? Subhanallah, ajib, luar biasa. Belah dua, masya Allah. Kalau nggak percaya bapak-bapak, nanti pulang ke rumah, lihat, coba mau lihat, ngapain sih? Mau lihat buah khuldi, apakah masih bagus? Apa udah peot? Kok buah khuldi kamu mau udah peot begini? Kan sama bapak, salah bapak sendiri ya kan? Subhanallah. Lalu bagaimana? Jadi nggak bisa. Kok Noh. Akhirnya berangkat ke Noh. Ya Nabi Noh, engkau pertama diutus oleh Allah, tolongin kami. Kata Nabi Noh, jangan. Aku juga punya anak. Anakku nggak mau ikut naik getek. Pada saat banjir bandang, anak diajak naik getek nggak mau. Akhirnya kelekap. Aku sama Allah, ya Allah, katanya itu ahliku, kenapa katanya mau diselamatkan, ahliku malah kelekap, tenggelam, kelebu. Masya Allah, kelekap bahasa Sunda. Masya Allah, karena aku Rasul merotes begitu, itu sebentuk kesalahan. Udah sono sama Nabi Ibrahim, bapaknya Ambia. Berangkat semuanya ke Nabi Ibrahim, melihat banyak, jangan kesini. Kenapa? Jangan. Kenapa emang? Mau minta tolong kan? Ini juga punya kesalahan. Kesalahan apa ya Abal Ambia? Aku selama hidupnya pernah bohong 3 kali. Aduh, bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Pernah bohong 3 kali. Pernah bohong 3 kali, takut mempertanggungjawabkan di hadapan. Kita bohong berapa kali? Berapa kali? Masya Allah. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan bohong kita di hadapan Allah? Nah, bayangin, nggak pernah terhapus, ada catatannya, ada tertulis. Subhanallah.
sebab berangkat sono sama Nabi Isa. Berangkat sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, jangan kesini, jangan kesini. Saya mah miskin, boro-boro punya rumah, istri juga nggak punya, jomblo. Jangan kesini. Sana aja kepada Rasul akhir zaman Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya umat datang kepada Nabi kita memohon minta pertolongan. Maka Rasul datang ke bawah arah sujud kepada Allah, munajat kepada Allah. Maka kata Allah, irfa rasaka ya Muhammad, angkat. Ada apa kamu sujud? Ya Rabb, tolong selesaikan umat-umat, selesaikan. Karena pada saat itu Allah lagi godop, murka. Selesaikan. Kalau memang amalnya ke neraka, nerakain. Kalau ke surga, ke surgain. Jangan sampai di non bahasa Sunda mbak, diganggayongkeun. Nah, ganggayongkeun. Diganggayong, kalau bahasa Sunda diganggayong. Begini ganggayong mah, Bo. Kalau misalkan suami kawin lagi sama yang muda, yang tua dikasih napakah enggak, didatengin enggak, dicerai enggak, itu namanya diganggayong. Nanti liatin di akhirat tuh yang ngandung kayak gituan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya ya irfa rasaka, ya udah dibukalah, digelarlah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tuh, masya Allah, luar biasa. Di mana pada saat itu? Kenapa para rasul-rasul nggak berani kepada Allah pada saat itu? Kalau mereka adalah sifat koharnya yang terlihat, kohar Rasulullah gitu, tapi kepada Rasul adalah sifat rahmannya. Makanya berbeda bagaimana terbukanya. Kalau sifat rahmannya yang terbuka enak, kayak gini nih. Misalkan istri berbuat kesalahan kepada suami, seperti misalkan disuruh masak ayam yang ada di belakang rumah itu, ya ayam yang warna merah tolong dipotong, nanti dimasaknya digoreng, jangan yang di dalam kurung. Nah, dibalik istri, oh masaknya ayam yang di dalam kurung, jangan di belakang, dipotong. Suap, nggak taunya itu mah ayam, aduh harganya mahal. Marah nggak kira-kira? Marah kan? Ini ayam mana yang dalam kurung? Itu dikenceng, goblok kali. Oh ya mau adu. Wah, itu lagi kohar. Jangan coba-coba merayu. Tenang aja dulu, santai. Mendingan kalau lagi marah begitu, masuk ke dalam kamar, buka baju, mandi pakai anduk yang tinggi-tinggi. Bapak kalau mau marahin sekarang aja. Sanggup nggak marah? Enggak kan? Iya ada yang udah mah gampang lah, beli lagi. Nah gitu, artinya apa? Kalau orang lagi marah kita nasihatin nggak bakalan bisa. Lagi marah dinasihatin nggak bisa. Betul? Jangan dinasihatin kayak orang lapar. Pak, saya lapar nggak makan. Begini ya, orang itu nggak boleh kenyang ditampok. Nah, kalau orang lapar itu bukan nasihat, kasih makan. Gitu. Kalau orang ngantuk jangan dinasihatin, kasih bantal tidur. Gitu. Kalau istri marah jangan dinasihatin, kasih duit anteng. Subhanallah. Maka Rasul kita yang begitu luar biasa, sayang terhadap umatnya. Maka kata Rasul, jangan takut umatku. Nanti kalau di mahsyar engkau mencariku, nggak usah solid-solid, carilah aku di mizan. Di mana mizan? Timbangan amal. Aku akan di situ duduk, berdiri. Oh, panggil Junaid, masuk. Oh, Junaid panggil. Timbang apa? Timbang. Ke kanan. Twis. Sukses, mantap. Banyak amat itu. Sholatnya bagus, puasanya cakep, terus sholawatannya juga oke. Gitu. Hadrohnya juga suka ngasih duit sama orang hadroh, kasihan dia nepak-nepak. Karena kalau sholawat nggak pakai hadroh kan kurang rame. Gitu. Orang nggak pada mau baca sholawat. Apalagi orang Bu Asri.
Beda sama orang Cilongok nggak pakai hadro juga, baca sholawat terus sampai tidur. Sholawatnya 2 langsung tidur. Subhanallah. Wah cakep bener. Nenek berangkat. Datang lagi Alek. Lek. Tenang amat Lek. Tenang aja lah, ya pasti juga ke neraka. Emang kenapa? Lu tenang amat, masih pede amat masuk ke neraka. Sholat enggak, puasa enggak, ngapain lagi tuh? Bawa jabla iya. Main slot karantina. Makanya gua nggak punya rumah juga habis pakai bayar slot. Gitu. Emang nggak ada Kiai Nur di sana ngasih tahu Kiai Nur mah, hei haram itu nggak boleh judi, slot itu nggak boleh, haram. Terus didengerin, biarin Kiai ini ngomong doang. Slot gua nggak punya rumah gua, akhirnya mah istri kabur karena nggak punya duit, rumah kabur nggak ada, akhirnya ya gini aja kalau tangkal-lanting. Terus udah mau siap mau ditimbang pasti neraka. Pede amat lu, pede, masya Allah, tabarakallah. Timbang saat bener aja sih ke kiri tuh kan, ke kiri kan, gua bilang juga ke kiri. tenang amat, pede mau ke neraka. Aduh udah biasa, bingung apalagi itu yang mau dipertanggungjawabkan. Begitu seret gitu. Secara keputusan bahwa di mana timbangan ngejengkang, ngejat apa, miring ke kiri, maka harus ke neraka. Neraka begitu diserahkan kepada malaikat tukang nyeret ke neraka, satu ke malaikat Malik, ada Jabaniyah di sana. Begitu dilihat, oh iya ini merah semua, ini mah eceng gondok, tapi di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Pada saat wafat dia baca kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini umat Nabi Muhammad ini. Waktu wafatnya ada baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Aduh. Udah seret, kata malaikat yang temennya itu, lo berani nyeret nih adalah di hatinya adalah ilaha illallah. Iya ya, bingungnya pas maulidan lagi ya. Masya Allah. Kata dia, kok belum juga masih kompromi kan secara konstitusi, di mana miring ke kiri seret neraka, belum juga. Kata tukang nimbang, lo berani nggak? No, ada la ilaha illallahnya. Kalau anak ini diseret ke neraka, kalimat la ilaha illallah ke bawah nggak ke neraka? Ke bawah. Pantaskah la ilaha illallah kalimatnya masuk ke dalam neraka? Kan nggak pantas. Terus ini gimana? Mendingan lapor aja lah ke sono, yang punyanya lapor. Ya Allah, lapor. Ada apa? Ada umat Nabi Muhammad namanya Alek. Terus, wah itu mah amalnya merah semua. Merah semua? Iya. Orang mana? Orangnya sih dekat sama rumah Pak Haji Nyoto. Bahkan katanya temennya, loh kok temennya merah semua nggak sholat? Kan dia Pak Haji Nyoto mah suka ngajak sholat. Dia mah dekat juga, suka cuma nyuri doang, nyuri semennya. Semen. Kenapa dicuri? Ya Pak Haji Nyoto nggak marah sih, dicuri juga. Waduh. Terus ini kan secara hukum konstitusi harus ke neraka. Ya, ke nerakain. Tapi ada kalimat la ilaha illallah, tidak pantas ada la ilaha illallah masuk ke dalam neraka. Kalau diseret kan ke bawah. Gimana ini? Kata Allah, timbang aja, timbang. Copotin la ilaha illallah, timbang. Oh ya. Sini, like sini. Ada apa? Kurang puas nimbang. Udah jangan ngomong, duduk. Nah, berdiri. Timbang. Nah, di situ ada Rasul kan. Masukin la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu langsung ngojengkang deh. Tahu ngojengkang? Ngejat lagi ke belakang kanan. Shit. Dia bilang, aneh kok bisa ke sono sini. Gusti yang agung luar biasa. Udah kamu ke surga. Waduh, ke surga Rasul. Ke surga. Lu lihat tuh secara hukum konstitusi di mana timbangan amal ke kanan masuk surga. Kok bisa jadi begitu? Ya udah jangan ngomong lu. Kayak kuat aja ke neraka. Udah berangkat ke sono. Berangkat ke neraka, ke surga. Wow, berangkat. Orang-orang sini. Hei, lu pada kemana? Surga dong. Mana jalannya? Sini. Ya nggak kelihatan sama gua mah. Punya surat ke surga, jalannya nggak
kelihatan. Masya Allah, kan jalan surga itu sholat, itu jalan surga, puasa jalan surga, ngazakat jalan surga, menyantuni orang yatim piatu itu jalan surga, menyantuni fakir miskin itu jalan surga. Semakin banyak santunannya semakin lebar besar. Kalau kecil atau kecil lagi, ngeri kan? Ini kan enggak kelihatan. Terus gimana? Berenang aja, berenang. Nah, berenang. Aduh, gimana ya? Berenang nggak bisa. Barangkali kamu punya masjid kali. Nah, masjid. Enggak punya masjid. Enggak punya masjid. Kan dulu pernah ngebangun, itu punya Pak Haji Nyoto. Kamu emang nggak ikut ngebangunnya mah. Terus ikut ngebelanjainnya doang. Belanjanya disuruh beli 100 sak, dibeliin 90, 10 lagi masuk ke kantong. Goblok sih lu mah. Akhirnya barangkali majelis taklim. Oh iya, majelis taklim Al Hidayah. Berapa duit? 10.000. 10.000 ya. Wes, nakodanya Ustaz Nur. No. Ini lihatnya, ada nggak? Ada tiketnya 10.000. Ya, lo mah nggak boncengnya di belakang. Nyengket. Nah, gantung aja. Waduh, atau ke tengah dong sedikit. Atau lu 10.000 pakai di tengah, di belakang aja udah nggak gantung lah. Masya Allah, lah udah lumayan dah nggak gantung juga, yang penting nyampe. Subhanallah, itulah unik umat Kangjeng Rasulullah. Dengan kasih sayang Kangjeng Rasul kepada umatnya, semuanya bisa ada jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dibukanya pintu tobat yang seluas-luasnya, nggak pandang bulu, mau dari kecil sampai udah mulai tua berbuat maksiat, begitu ditua dapat sadar dia mau tobat, diterima tobatnya. Apalagi dari masa muda berbuat baik sampai wafatnya, itu menjadi jenderal nanti di sono untuk menjadi pembela bagi daerahnya di situ. Nah, di sini juga ada ustadz nanti dicariin sama penduduk sini. Tat Nur, ajak kami dong. Lu diajak ngaji kan nggak semoga datang gitu. Kapan? Wah, itu kan aku suka ngajak sholat waktu ngajak. Makanya di dalam fikih mau nanya nih, kalau kita adzan asar, adzannya di waktu maghrib boleh apa enggak? Adzan asar nih pas waktu maghrib kita Allahu Akbar, boleh enggak? Adzan asar di waktu maghrib boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh kan? Kalau adzan subuh di waktu zuhur boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kalau adzan asar sama adzan maghrib sama, jadi sama, boleh kan? Boleh. Tapi kalau adzan subuh dipakai adzan zuhur nggak boleh, apalagi jam 10. Ustadz jam 10. Ustaz nih jam 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Kata Ustaz Nur. As-salatu khairum minan naum. Orang sini datang, "Hei, Ustaz Nur, aliran apa kamu? Jam 10 kamu azan subuh." Kata Ustaz Nur, "Lu juga aliran apa? Waktu subuh gua sadat lu nggak pada datang, gua azan jam 10 lu baru datang. Yang salah lu apa gue?" Iya, gua nggak bakalan azan jam 10 kalau waktu jam subuh lu pada datang. Ini mau azan Ustaz Nur subuh. As-salatu khairum minan naum. Sengaja dipendekin, nggak panjang-panjang supaya tidurnya pendek. Kalau panjang naum, oh berarti tidurnya panjang. Makanya pendek, naum. Oh, bangun sholat lebih baik daripada tidur. Udah tidurnya pendek aja, bangun. Nggak bakalan azan jam 10 karena waktu subuh nggak ada yang datang. Coba dijajal jam 10, bener pada datang, protes. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, maka
bahagia sekali kita dengan mempunyai Nabi yang begitu cinta dan sayang kepada kita. Di dunia sayang kepada kita, di akhirat juga sayang kepada kita, bahkan lebih-lebih di akhirat, bahkan siap menjadikan syafaat, menjadi pembela kepada umatnya. Andai kata di mizan, di mahsyar, saya akan cari saya di mizan. Di saat menyeberang Siratal Mustaqim, cari saya di jembatan Siratal Mustaqim, kata Rasul. Takut ada yang nggak bisa berangkat. Kenapa kamu putar-putar aja? Nggak bisa berangkat ke surga, ada tiketnya mana nih? Nah, ada jodoh, apa aja jodoh? Ajaknya, ajak. Bisa kan? Bisa ajak, nyampe lah ke surga. Set, kecuali dia larak lirik. Tahu larak lirik? Wow, di neraka, lihat, ayo jatuh sampai pesawatnya Pak Haji Nyoto sampai ke sono, dihitung kurang satu, kemana nih? Jatuh satu. Jangan sampai jatuh ya, pegangin yang erat. Masya Allah. Maka luar biasa Nabi kita, sangat luar biasa harum. Maka gelarnya juga ya miskiwati dibi, Nabi bagaikan harum, bagaikan minyak misik. Wulidal yatima gitu, wa ahya kariman wal mautu aziman. Lahir dalam keadaan yatim, dalam kehidupannya mulia, wafatnya dalam keadaan agung, sangat luar biasa. Itulah Nabi kita. Makanya kita merayakan maulidan karena kita mengingat-ingat, baik itu mengingat surah maupun sirah maupun sariroh. Surah adalah rupa Rasul yang sangat luar biasa tampan, sirah adalah perjalanan Rasul, sariroh adalah akhlak-akhlak yang tinggi dan segala luar biasanya. Masya Allah, kalau kita buka tentang Rasul nggak bakalan cukup. Kenapa? Rasul hidup 63 tahun, maulidan cuman satu malam, jelas nggak bakalan cukup. Yang jelas kita tanamkan cinta kepada Rasul. Cinta kan? Cinta, yakin kalau nggak cinta nggak bakalan pada duduk di sini. Intinya kita mudah-mudahan mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja kita mah nggak banyak-banyak, mudah-mudahan kita semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan diberi karunia bisa mati husnul khotimah, bisa baca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waduh, ini udah jam berapa? 11:30. Sebenarnya saya mah nggak mau ceramah, saya mah katanya di sini nemenin Abah Umar. Masya Allah, saya sebenarnya nggak mau kesini tadinya karena ada acara di Jakarta. Tapi saya lah mendingan milih kesini aja. Kenapa? Di Jakarta ada acara nggak ngundang saya. Di sini kan diundang Pak Haji Nyoto. Nah, dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.